saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya sudah memilih satu buah email yang dikirimkan oleh teman-teman semua. Ini adalah mengenai foto dokumentasi pada saat liburan. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini aku kebetulan sudah pilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang kali ini adalah email dari Fajar Herlambang. Alamat email adalah fajarhrng21@gmail.com. Hai Kak Marta, salam sejahtera dan kesehatan selalu untuk kakak. Salam kenal untuk kakak, saya seorang guru dan punya hobi memotret. Kebetulan tren foto saya tentang kegiatan sekolah dan tempat wisata. Di sini juga saya melampirkan 8 foto yang ingin tahu kritik dan saran dari kakak. Mohon bimbingannya. Terima kasih untuk kakak sudah membuat konten tentang fotografi. Jujur setiap saya antengin vlog kakak dan itu membuat saya semakin bersemangat dan menghidupkan kembali hobi memotret saya dan menambah penghasilan sampingan dari memotret. Modal alat yang saya gunakan adalah Canon EOS M100 dan dilampirkan 8 buah foto. Foto yang pertama, foto yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7, dan yang ke-8. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support ini, yang sudah subscribe, dan juga mungkin buat teman-teman di sini yang baru aja ketemu channel ini dan belum di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan buat teman-teman yang juga menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, marketing, dan juga branding, silakan kontak ke nomor di bawah ini. Nah, kalau kemarin saya sempat posting tentang foto dokumentasi, ya yang video satu ini nih, mungkin teman-teman udah ada yang nonton karena kemarin lumayan banyak ternyata responnya. Dan di sini mungkin mirip-mirip kayak foto-foto dokumentasi tadi yang dibahas. Nah, di sini adalah lebih ke liburan ya. Jadi di sini ada kegiatan sekolah dan tempat wisata. Aku akan kasih pendapatku satu persatu buat teman-teman di sini yang baru belajar fotografi. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dan kira-kira apa aja sih yang bisa dikoreksi dari hasil foto kamu. Salah satu hal yang paling penting buat teman-teman sekalian di sini adalah belajar mengenai komposisi. Nah, komposisi dalam fotografi pastinya menjadi salah satu elemen yang paling penting, teori-teori yang paling penting pada saat kamu ingin membuat sebuah foto. Kenapa komposisi menjadi satu hal yang penting? Karena komposisi di sini yang otomatis terlihat banget nih pada saat kamu melihat sebuah foto. Komposisinya seperti apa, itu pasti memiliki efek yang cukup besar bagi teman-teman yang ingin menikmati hasil karya kamu. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Pertama dari foto yang kita lihat di sini. Foto pertama ini adalah foto kegiatan di dalam ruangan ya, kalau saya lihat. Jadi kegiatan di dalam ruangan, di mana ada 2 orang murid dengan 1 orang guru di belakangnya. Ini sebenarnya cukup menarik karena kalau dilihat dari lightingnya, ini ada window lighting. Ini ada sebuah window lighting. Apa itu window lighting? Window lighting adalah cahaya yang didapat dari sebuah jendela. Jadi kalau teman-teman di sini ingin belajar lighting, sebenarnya pasti tiap hari kita ketemu dengan matahari ya, yang dikasih sama Tuhan itu gratis. Nah, window lighting itu otomatis datangnya dari samping. Jadi ketika datang dari samping, dimensinya pasti akan menarik. Nah, di sini kita harus tahu banget nih, kira-kira bagaimana cara memaksimalkan lokasi yang sudah memiliki window lighting tersebut. Dan di sini kalau saya lihat juga ada beberapa fitras ya. Fitras ini sebenarnya fungsinya seperti softbox kalau kita bicara dalam lampu studio. Buat teman-teman yang mungkin penasaran tentang studio lighting, teman-teman bisa cek di video di bawah ini pembahasan saya tentang lampu studio. Nah, window lighting ini biasanya kita tinggal maksimalkan aja nih. Kira-kira kita mau ambil angle-nya seperti apa. Di sini kalau aku lihat sebenarnya bisa dimaksimalkan lagi dari sisi pengambilan sudut gambarnya, sudut bidiknya. Di sini teman-teman bisa coba menghilangkan elemen-elemen yang mungkin kurang penting ya. Dan di sini bisa eksplorasi angle. Kalau teman-teman lihat di sini fotonya sebenarnya masih sangat eye level. Apa sih eye level? Eye level itu pada saat kita mengambil gambar, kita hanya meletakkan kamera kita itu di depan muka kita nih, di level mata kita. Nah, itu eye level.
Jadi kalau teman-teman misalnya ngambil agak sedikit lebih tinggi, misalnya di atas kepala kita, itu mungkin lebih ke high angle gitu ya. Atau teman-teman jongkok, itu disebut juga dengan low angle. Jadi angle itu bisa dieksplorasi sesuai dengan keinginan kamu. Biasanya foto-foto eye level itu menjadi kurang menarik karena setiap hari kita berjalan dengan level mata yang sama. Jadi ketika kita melihat di sekitar kita seperti itu menjadi satu pemandangan yang biasa aja karena setiap hari kelihatan seperti itu. Nah, mungkin salah satu tips dari saya bisa memaksimalkan angle-nya. Misalnya angle-nya direndahkan misalnya sedada atau sepinggang gitu ya, supaya angle-nya sedikit lebih bercerita. Lalu kemudian juga bisa memaksimalkan misalnya menggunakan foreground tertentu. Misalnya dengan komputer-komputer yang ada di bagian depan. Itu bisa digunakan sebagai foreground sehingga kedalaman ruang dari foto kamu itu bisa jauh lebih terasa. Ya, itu mungkin tips untuk yang foto pertama. Dan di bagian belakang yang kotak berwarna putih ini, bila dirasa tidak dibutuhkan, sebaiknya tidak usah diambil. Artinya, silahkan mengambil yang jauh lebih ketat. Ketimbang teman-teman memasukkan elemen-elemen yang mungkin tidak menambahkan cerita, tapi justru membuat orang bingung pada saat melihatnya. Nah, kemudian yang kedua, di sini eksplorasi angle yang kedua ini sudah lebih menarik kalau buat saya. Karena bisa dilihat dari wajah anak yang di sebelah kiri, ini sudah ada highlightnya di bagian sekitar jidat dan juga bagian pipi ya. Jadi di situ ada highlight yang muncul. Hanya saja di sini mungkin momentumnya saja. Momentumnya bisa ditunggu atau bisa juga disetting. Kalau di sini teman-teman hanya ingin membuat seperti foto stok cerita tentang kegiatan sekolah, tidak apa-apa untuk dilakukan setting. Misalnya kayak Dek, coba lagi pura-pura ngobrol nih, atau lagi lihat ke screen-nya, lagi tunjuk-tunjuk monitor. Itu juga nggak apa-apa, karena kadang-kadang kalau teman-teman sekolahan itu butuh materi-materi misalkan untuk brosur atau untuk di website gitu ya. Kadang kegiatan-kegiatan tentang cerita di dalam sekolah itu perlu diatur sedemikian rupa supaya lebih menarik. Nah, kalau teman-teman di sini bercerita tentang jurnalis, pastinya ceritanya berbeda nih, karena jurnalis biasanya menangkap momen apa adanya. Misalnya orangnya jatuh, biasanya memang dibiarkan ya jatuh apa adanya gitu ya, bukan diatur disuruh jatuh berkali-kali misalnya. Di sini perlu dipahami kebutuhannya itu untuk seperti apa. Nah, kemudian untuk foto yang ketiga ini ada satu orang anak yang sedang memegang buku ya di atas meja gitu ya. Nah, di sini mungkin bisa dieksplorasi lagi angle-nya. Misalnya tadi yang saya bilang jangan dilakukan shoot-nya misalnya di eye level, karena biasanya eye level itu cenderung lebih membosankan. Bisa juga kamu mengambil dari sudut pandangnya dari si buku misalnya. Jadi kita ambil low angle, kemudian dari low angle kita tukik ke atas gitu ya, sehingga seolah-olah lebih kelihatan tangan dan juga wajah dari orang tersebut. Misalnya diambil seolah-olah seperti anak ini sedang mengambil atau meraih bukunya, lalu kemudian mungkin tangannya ada di atas kamera gitu ya, seperti seolah-olah lagi mengambil gitu. Atau bisa juga point of view yang berbeda, misalnya bisa dari bagian belakang orangnya, bagian belakang dari murid-muridnya, tapi menuju point of view-nya ke si ibunya sendiri gitu. Nah, di sini yang perlu dipikirkan pada saat kita mengambil sebuah gambar kegiatan-kegiatan di sekolah, sebenarnya kamu sebagai seorang fotografer ingin bercerita apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman boleh membuat shot list, nih daftar shot yang akan kamu buat, cobalah buat dari rangkaian cerita yang kamu ingin sampaikan. Misalkan foto pertama ingin bercerita tentang kegiatan dalam ruangan laboratorium komputer misalnya gitu ya. Atau di foto yang kedua misalkan ingin bercerita bahwa seorang ibu sedang bercerita mengajarkan kepada anak-anaknya dengan wajah yang sangat serius, kemudian dengan suasana ruangan yang sangat rapih misalnya. Nah, di situ cerita yang kamu ingin sampaikan itu coba diwujudkan dalam sebuah foto. Nah, di sini kamu akan mencoba mengeksplorasi angle-nya sehingga ceritanya itu tahu ini tuh kita mau cerita apa sih gitu ya. Di sini kalau aku lihat bukan tidak ada ceritanya, tapi memang bisa dimaksimalkan dari sisi angle dan juga komposisinya. Nah, di sini ada foto yang keempat. Foto yang keempat ini adalah foto liburan sepertinya di Belitung ya. Kalau aku lihat ada beberapa yang kita bisa maksimalkan lagi. Jadi di sini ada satu orang ibu, di mana ibu ini sedang berjalan dan diambil dari sudut bagian belakang. Emang biasanya kalau foto-foto zaman sekarang banyak banget yang suka ya kalau fotonya tuh diambil nggak tampak depan. Mungkin dari belakang supaya agak kelihatan lebih misterius gitu ya. Jadi itu nggak apa-apa kalau teman-teman ingin mengambil konsep seperti itu, tapi teman-teman bisa mempelajari juga teori rule of thirds, di mana kita meletakkan
ibu ini di titik-titik yang bisa disebut dengan titik-titik penempatan point of interest tersebut. Jadi kalau teman-teman di sini belum mengenal mengenai teori rule of third, teman-teman bisa cek di link di bawah ini supaya teman-teman bisa memahami lagi nih bagaimana sih caranya meletakkan orang-orang tertentu, lalu bagaimana caranya memaksimalkan hasil foto kamu. Nah, kemudian juga ini lokasinya kalau aku lihat sebenarnya pemotretan di siang hari ya. Ada baiknya kalau teman-teman di sini memotret di Indonesia, coba diusahakan di pagi atau di sore hari. Karena Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa, jadi mataharinya itu pada saat siang hari berada tepat di atas kepala kamu. Jadi otomatis akan lebih menarik kalau kamu memotretnya dari pagi hari atau di sore hari supaya lightingnya itu bisa lebih menarik dan lebih berdimensi. Dan untuk foto berikutnya ini juga mirip kayak yang tadi ya. Jadi kayak posisinya itu harus dipikirkan penempatan rule of third seperti apa. Itu di bagian belakang itu ada anak-anak yang sedang baringan gitu ya. Kalau memang kamu ingin bercerita bahwa kondisinya adalah ibu ini lagi selfie tapi belakangnya ada orang yang tiba-tiba foto bom gitu ya. Nah itu nggak apa-apa sih. Nah jadi kalau teman-teman di sini ingin bercerita hanya ibunya aja di mana dia sedang liburan di Belitung, mungkin ada baiknya dihilangkan di bagian belakang. Memang kadang-kadang membutuhkan satu buah effort untuk mengusir orang-orang tersebut atau menghilangkan pada saat proses editing gitu ya. Atau mencari memang menunggu timing di mana orang-orang itu nggak ada di sana supaya nampak lebih sepi gitu dan foto kamu lebih to the point tanpa harus ada editing macam-macam. Jadi di sini hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu masuk ke dalam frame foto kamu itu sebaiknya kamu hindari. Jadi jangan sampai nanti hasil foto kamu terganggu oleh elemen-elemen yang sebenarnya ini harusnya nggak usah ada ini nih karena ngeganggu gitu ya. Jadi itu harus dipikirkan banget ya di sekitarnya itu ada apa aja. Oke, nah selanjutnya di sini juga mirip kayak yang tadi ya serinya sepertinya. Ini juga sama. Di bagian belakang ada beberapa orang yang sedang berenang gitu ya. Mungkin elemen itu yang mungkin sedikit mengganggu. Lalu kemudian juga satu hal yang harus dipikirkan sama seperti tadi yang saya bilang, angle itu menjadi satu hal yang penting. Jadi kalau kita memotretnya hanya di eye level aja, cuma lihat di bidik di mata kita aja, itu lama-lama akan ngelihatnya bosen karena sama aja kayak kita tiap hari juga jalan dengan penglihatan yang sama gitu. Jadi coba dieksplor lebih rendah kah gitu ya. Atau mungkin ingin menunjukkan pasirnya yang putih, kita bisa ambil dengan lebih high angle gitu. Jadi itu yang harus diceritakan. Kira-kira supaya orang ngelihatnya, oh ini kayaknya fotonya agak beda nih gitu. Nah itu angle yang sangat memiliki peran yang sangat penting pada saat kamu mengambil sebuah komposisi. Oke, nah selanjutnya dua foto yang terakhir ini adalah acara di sekolahan kalau aku lihat ya. Ini memang kalau kita bicara tentang dokumentasi aja, sebenarnya sangat cukup ya bercerita tentang di mana di lapangan itu ada murid-murid yang sedang berbaris gitu ya. Atau di dalam satu buah ruangan ada anak-anak yang sedang berkumpul di sana gitu ya. Jadi sebenarnya sebuah foto yang bercerita itu bisa macam-macam. Kalau misalkan emang kamu ingin menyampaikannya bahwa ini loh kegiatan pada saat anak-anak sedang berkumpul tanpa melakukan apa-apa misalnya. Itu bisa aja disampaikan kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan kamu ingin cerita, anak ini ternyata lagi upacara pagi hari, ada benderanya, ada pemimpin upacaranya misalnya gitu ya. Nah itu mungkin akan ada cerita yang lain lagi. Jadi di sini ketika kita ingin bercerita kita harus menyampaikan juga secara detail. Ini tuh acara apa ya? Anak-anak ini baris di sini tuh apa ya? Apakah ini satu acara yang penting, misalkan acara 17 Agustusan kah? Atau ini memang rutin setiap Senin gitu ya. Jadi kita juga harus punya ceritanya itu nggak cuma sekedar anak-anak berkumpul, udah itu aja. Tapi anak-anak berkumpul di mana, dalam rangka acara apa, kemudian apakah anak-anak ini senang, apakah anak-anak ini bosan gitu ya. Itu mungkin bisa disampaikan dalam sebuah foto yang kamu buat. Karena ada emosinya yang kamu ingin deliver, yang kamu ingin sampaikan kepada penikmat foto kamu. Nah, itu bisa diimprove. Jadi ketika kamu nanti akan mengambil sebuah foto lagi, kegiatan-kegiatan di sekolahan, bisa dieksplorasi angle-angle yang tidak biasa gitu ya. Tips dari aku seperti itu, dieksplorasi aja angle-nya, dieksplorasi komposisinya, supaya kamu bisa mendapatkan angle-angle yang berbeda dibanding orang-orang lain. Itu memang bukan kesalahan yang gimana-gimana ya, karena pemula fotografi biasanya seperti itu. Karena mikirnya, oh ya udah orang-orang kan biasa motretnya
pasti eye level gitu ya. Ngeliatnya fotografer itu selalu megang kamera dibidik di mata gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan misalkan dibidik di mata tapi dia jongkok gitu ya. Mungkin dia dibidik di mata tapi dia juga mungkin agak sedikit bersila atau apa. Nah, itu biasanya punya sudut pandang yang sedikit berbeda-beda, atau kadang-kadang mungkin kalau teman-teman pernah ke foto pernikahan gitu ya, tahu-tahu ada satu orang motretnya kok nempel-nempel di pohon-pohon atau nempel di piring gelas gitu. Mungkin dia ingin mendapatkan sebuah kedalaman ruang di mana dia menampilkan foreground, middle ground, dan juga background, sehingga kelihatan, oh ruangannya tuh dalam banget ya, gitu. Dimensinya tuh kelihatan 3 dimensi, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin ada masukan juga nih, yang kira-kira mau memberikan kritik dan juga saran bagi Fajar nih, silahkan dituliskan di kolom komentar juga ya. Dan buat kamu yang mungkin ingin fotonya dibedah atau ada pertanyaan, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.